gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Salam guru hebat. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya, terkhusus kepada guru di Indonesia. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan ke-7 tahun 2022 Kabupaten Tapanuli Tengah akan menyampaikan tugas coaching dan supervisi akademik modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Darlin Tuarambe. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Barus. Di sini saya berperan sebagai coach, dan di samping kanan saya Perkenalkan, nama saya Saranansa. Saya bekerja di SMP Negeri Batu Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Di sini saya berperan sebagai coach. dan di samping kiri saya Perkenalkan, nama saya Jami Sirait, bekerja SMP Negeri 1 Sarudin, dan pada hari ini saya berperan sebagai Oke, pada kesempatan ini, pada siang hari ini, kami akan membuat video kami pada coaching supervisi akademik. Untuk kesempatan ini, selamat siang. Selamat siang Pak Darwin. Selamat siang Pak Dani. Terima kasih. Bertindak sebagai observer, Ya Pak. mengamati proses coaching yang ada yang terjadi nanti pada pakar dengan coaching. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Ada 3 hal penting yang harus Bapak laksanakan selaku coach ada program coaching ini. Yang pertama, itu yang saya mintakan adalah kehadiran guru. Saya tadi untuk tahu karena ada yang berkepala, ada yang meninggalkan program coaching ini dulu. Yang kedua, nanti mendengarkan secara aktif, baik Bapak ataupun coaching yang yang ketiga, tolong dalam penyampaian pertanyaan itu akan pertanyaan ini kebobot. Nah, dan yang selanjutnya dalam proses coaching ini jangan lupa Bapak menggunakan aluria horizontal. Bapak sudah tahu itu apa horizontal, tapi tidak salah kalau saya jelaskan lagi bahwa dalam horizontal itu kita harus mengikuti tujuannya. Apa tujuannya? Yang kedua, identifikasi masalah. Ini identifikasi masalah jelas Pak masalahnya. Dan yang ketiga di R-nya nanti ada nampak rencana aksi yang bisa dilaksanakan dari permasalahan ini untuk mengatasi permasalahan ini. Dan yang keempat nanti setelahnya adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan program ini. Nah, itu beberapa langkah yang perlu diperhatikan selama melakukan program coaching pada hari ini. Jangan lupa ya Pak ya. Apa yang saya katakan tadi, jangan lupa tadi apa yang saya katakan tadi Pak ya. Oke Pak. Silakan. Selamat siang Pak Serta. Selamat siang Pak Darlin. Oke, baik Pak. Pada siang hari ini dan 2 hari berturut-turut ini, saya tengok Bapak, saya lihat nampak murung dan tidak semangat Pak.
Kalau boleh saya tahu Pak, ada apa ya Pak? Iya Pak, benar yang Bapak bilang itu. Memang akhir-akhir ini Pak, beberapa hari ini saya memang terlihat agak murung, saya juga terlihat kurang semangat. Memang saya merasakan juga Pak, yang apa yang Bapak lihat itu memang terjadi sama diri saya Pak. Saya agak kurang semangat Pak mengajar akhir-akhir ini. Begitu Pak. Jadi Pak, sekarang kenapa Bapak tidak bersemangat? Jadi kenapa Bapak kurang percaya diri Pak? Begini Pak, beberapa hari yang lalu Pak Kepala Sekolah menugaskan saya untuk menjadi peserta guru berprestasi tingkat kabupaten. Jadi beliau memilih saya untuk menjadi perwakilan sekolah kita. Tapi yang saya lihat Pak, di sekolah kita sekarang ini kan masih banyak guru-guru yang mampu, guru-guru senior, guru-guru yang berprestasi. Contohnya Pak ya, kalau saya lihat masih ada di sekolah kita Pak Ujian namanya Pak. Yaitu Bapak itu adalah guru berprestasi di tahun lalu mendapat beasiswa S2 di Universitas Negeri Malang. Beasiswa penuh itu Pak. Nah, itu kan kalau sudah ada beasiswa dari Kementerian itu berarti kan itu beasiswa prestasi Pak. Nah ada juga lagi Pak, nama kita Pak Jubair. Beliau itu guru yang sudah ada karya berupa buku, sudah membuat buku Pak, sudah sekolah penulis. Tentang nanti kan lombanya kan Pak, lomba membuat artikel ilmiah. Padahal sudah adanya di sekolah kita yang guru-guru yang hebat. Nah, ada juga lagi Pak, Ibu Mesra namanya. Ibu itu guru IPS yang sudah sering menjadi pemateri di kegiatan-kegiatan di dinas pendidikan kita Pak. Oke. Kalau masih ingat Bapak dulu tahun lalu kan, Ibu itu menjadi pemateri Pak di kegiatan Hari Guru di tingkat kabupaten. Jadi memang saya bertanya-tanya Pak, apa saya memilih Pak Kepsen ini? Apa kira-kira niat Bapak Ibu dari saya? Jadi saya merasa sedikit terbebani Pak. Jadi saya ditugaskan, ternyata nanti hasilnya mengecewakan. Jadi menurut saya tidak siap Pak untuk seperti itu. Untuk nanti kecewa Pak Kepala Sekolah, saya tidak bisa memberikan terbaik untuk sekolah kita Pak. Begitu Pak. Iya Pak, berarti kurang percaya diri Bapak tadi karena banyak guru yang senior yang sudah memiliki prestasi yang banyak begitu ya. Baik Pak, pada kesempatan ini jadi kira-kira Bapak kalau dibuat dalam kondisi skala 1 sampai 10 begitu Pak. Jadi skala Bapak pada tahap awal ini Bapak di skala berapa, dan yang harus Bapak capai nanti sampai skala berapa 1 sampai 10 yang harus Bapak ambil agar mencapai tujuan untuk membuat artikel ilmiah ini. Maksudnya Pak, bisa minta tolong Bapak ulangi pertanyaan Pak, biar saya lebih mengerti lagi Pak. Baik Pak, kan ada skala kita skala 1 sampai 10 Pak. Oke, skala Bapak sekarang sebelum melakukan persiapan Bapak di skala berapa 1 sampai 10 Pak? Oh begitu, baik Pak, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau kita ambil skala tadi Bapak sampaikan skala 1 sampai 10, saya bisa menjawab, kemampuan saya masih di skala poin 8 Pak. Tapi saya melihat masih ada juga kawan kita yang lebih bagus penampilannya dari saya untuk menjadi perwakilan dari sekolah kita dalam kegiatan lomba guru berprestasi tersebut Pak tingkat kabupaten. Jadi ada satu hal Pak yang saya takutkan dari kegiatan ini, yaitu saya merasa takut mengecewakan sekolah kita seumpamanya nanti Pak
saya nanti gagal dalam memberikan prestasi kepada sekolah kita dalam mengikuti lomba tersebut, Pak. Jadi Pak, di sini saya sampaikan terlebih dahulu semangat begitu ya Pak. Kita langsung takut, tapi ada memberikan solusinya. Jadi kira-kira nih Pak, kekuatan Bapak yang bisa membantu Bapak mencapai tujuan itu yang bagaimana ya Pak? Kalau berbicara kekuatan, memang saya akan berusaha lebih giat lagi Pak untuk berlatih untuk setiap harinya agar nanti saya bisa menghilangkan rasa gugup saya Pak. Memang yang saya rasakan, saya ada merasa nervous atau gugup ketika sudah tampil di depan umum. Jadi saya sedang memikirkan ini Pak, apalah caranya nanti ya, cara menghilangkan gugup saya ini. Karena Pak, kalau kita sudah gugup, sudah nervous di depan umum ketika kita nanti presentasi menampilkan karya ilmiah kita gugup akan mengurangi nilai, kan gitu Pak. Jadi nanti kan juri kan tentunya ada melihat peserta-peserta yang siapa yang percaya diri pasti nilainya bagus. Selain mungkin memang banyak pastinya kan Pak indikator-indikator penilaian dari dewan juri menentukan siapa pemenangnya. Tapi kan pastikan dewan juri melihat juga siapa peserta yang percaya diri, siapa yang merasa gugup. Nah, itulah yang saya sedang khawatirkan sekarang ini Pak. Oke Pak, berarti pengembangan untuk kepercayaan diri lah ya Pak. Baik, jadi Pak, mengetahui ini, peluang apa sih yang Bapak ambil dengan kondisi seperti ini biar kepercayaan diri Bapak itu jadi semangat lagi untuk mengikutinya Pak? Baik Pak, memang setelah saya ditugaskan Pak Kepala Sekolah beberapa hari lalu itu Pak, saya sudah langsung menemukan permasalahan saya, masalah gugup ini. Lalu saya memang sudah tukar pikiran, cerita kepada mereka. Lalu Pak, mereka memberikan saya semacam masukan Pak, bagaimana cara menghilangkan rasa gugup. Jadi saya Pak disuruh mereka untuk berlatih Pak, yaitu dengan memanfaatkan cermin di rumah. Jadi Pak, para teman-teman juga menyuruh saya, kamu untuk menghilangkan rasa gugup, kamu harus sering-sering berlatih berbicara, setidaknya di depan cermin dahulu. Nah, memang saya merasa masuk akal juga Pak berbicara di depan cermin. Lalu orang itu bilang juga Pak begini, nanti setelah sudah kamu percaya diri di cermin, nanti coba juga berbicara tampil di depan umum. Contohnya nanti kan bisa kita, kata orang itu Pak, nanti kan bisa kita konsultasi dengan PKS kesiswaan. Nah, supaya menugaskan saya Pak, meskipun bukan jadwal saya sebagai pembina upacara, untuk melatih mentalnya tadi itu Pak, teman-teman mendorong saya agar tampil ke depan Pak. Jadi yang bukannya jadwal saya pun jadi pembina, jadi saya disuruh Pak. Memang di satu sisi ini sebuah tantangan bagi saya Pak, bagaimana untuk melatih mental. Dan saya anggap ini sebagai kesempatan Pak, sebagai kesempatan untuk bisa tampil di depan umum. Jadi kesempatan ini harus saya manfaatkan Pak untuk menjadi melatih mental saya. Dan saya mengiyakan Pak, saya mengiyakan apa nasihat-nasihat dari rekan guru tadi. Saya mengiyakan, lalu saya sudah juga berkonsultasi dengan PKS kesiswaan dan kurikulum bagaimana nanti di hari Senin depan Pak. Di hari Senin depan ini saya akan jadi pembina Pak, pembina upacara. Lalu untuk pembina-pembina sampai pagi Pak, di hari Selasa sampai hari Sabtu Pak, saya juga ingin juga Pak tampil menjadi mengisi acara di pembina apel pagi ya, untuk melatih mental saya begitu Pak. Oke Pak, baik, terima kasih. Itu sangat bagus sekali Pak. Ada dua alternatif yang harus Bapak lakukan.
dari penyampaian kawan-kawan. Yang pertama, Bapak tadi harus melihat di cermin, belajar sendiri contohnya bagaimana untuk menyampaikan materi kita, bagaimana untuk kesediaan mental kita, dan yang kedua tadi Pak, untuk di saat-saat apel pagi, begitu ya Pak. Oke, nah jadi sekarang Pak, kira-kira hambatan yang Bapak alami jika mencapai tujuan itu, jika terdapat hambatannya, apa yang harus Bapak lakukan? Kalau terdapat hambatan Pak dalam kegiatan tersebut, saya harus bisa menenangkan diri saya Pak. Saya harus bisa memotivasi saya Pak. Artinya saya harus bisa tetap percaya diri Pak. Karena mudah-mudahan dengan latihan-latihan yang tadi Pak, latihan berbicara sebagai pembina upacara, latihan berbicara juga sebagai pembina apel, itu sudah menjadi modal saya untuk bisa tampil di depan umum. Jadi saya harus berusaha percaya diri Pak, begitu Pak. Baik Pak, bagus ya Pak. Jadi sekarang kondisi Bapak akan semakin jelas ya Pak. Jadi kira-kira Pak, solusi apa yang bisa Bapak lakukan selain berlatih saat apel pagi tadi Pak? Selain itu mungkin setelah latihan apel pagi juga saya mencoba untuk melatih cara berbicara atau mengatur napas saya Pak. Artinya ketika kita nanti presentasi Pak di depan umum, kita kan napas kita ini harus stabil ya Pak. Jadi supaya artikulasi ngomong kita lebih jelas gitu Pak. Kalau napas kita terengah-engah gitu kan Pak, jadi audiens pun mendengarkan kurang mengerti, kurang jelas. Jadi Pak, itu sudah sangat bagus sekali Pak. Tapi kayak gini Pak, kira-kira solusi apa yang bisa Bapak lakukan selain berlatih dalam berpidato pada saat apel pagi dan saat berpidato untuk upacara bendera begitu? baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Nanti Pak, selain berlatih untuk menjadi pembina upacara, menjadi pembina apel pagi, saya juga berlatih untuk melatih pernapasan Pak. Artinya bagaimana nanti ketika saya sudah berbicara di depan umum, napas saya masih sanggup untuk menjelaskan materi, supaya penjelasan saya bisa dimengerti audiens. Jadi kalau pernapasannya kurang baik, maka penyampaian nanti tidak maksimal yang mengakibatkan audiens tidak mengerti apa yang saya sampaikan. Nanti dewan juri akan mengurangi nilai saya Pak. Demikian Pak. Oke Pak, bagus sekali dengan ide Bapak itu, sangat brilian Pak. Oke, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mencapai tujuan selain menjadi petugas pada saat upacara itu Pak? Saya berkomitmen Pak untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kepercayaan yang sudah diberikan Pak Kepsek kepada saya harus saya pegang teguh, harus saya buktikan dengan berprestasi pada kegiatan lomba tersebut. Jadi saya bisa nanti mencari tempat untuk bisa lebih fokus lagi mempersiapkan kegiatan lomba tersebut agar saya bisa Baik Pak, kira-kira strateginya apa yang Bapak lakukan untuk mencapai itu? Strategi yang saya sampaikan adalah saya bisa nanti berkomunikasi, karena ada juga Pak di daerah lain teman saya yang memiliki kemampuan berbicara di depan umum yang sudah berpengalaman. Saya nanti bisa minta berkolaborasi berlatih dengan teman yang sudah dahulu lebih berpengalaman Pak. Begitu Pak pendapat saya. Oke Pak, bagus. Kira-kira untuk melakukan itu Pak,
semuanya dibutuhkan waktu. Jadi berapa lama Bapak untuk mempersiapkan? Karena ini saya lihat di jadwal kegiatannya Pak, masih ada sekitar 1 bulan lagi. Maka mulai dari hari ini Pak, saya sudah membuat program latihan saya sudah menjadwalkan apa-apa yang akan saya lakukan selama 1 bulan ini menuju hari hanya Pak. Jadi mudah-mudahan Pak, selama nantinya program saya ini saya laksanakan, semoga tidak ada hambatan, tidak ada kendala, agar nantinya semua proses latihan saya ini bisa maksimal, yang akhirnya nanti membuat saya bisa berprestasi dan tentunya bisa mengharumkan nama sekolah kita Pak. Nah, itu dia Pak, bagus sekali Pak. Berarti mungkin Bapak mempersiapkannya akan lebih bagus lagi. Jadi Pak, kira-kira apa ukuran keberhasilan yang harus Bapak lakukan? Kalau sudah seperti ini Pak, saya bisa mengikuti ukurannya, ya tentunya dengan bisa memberikan hasil yang baik, ya bisa berprestasi, bisa membangun sekolah. Itu target dan ukuran yang akan saya raih Pak. Jadi Pak, kira-kira bagaimana nanti untuk mengantisipasi jika ada gangguannya Pak? Apa yang harus Bapak lakukan? Untuk antisipasi itu Pak, saya bisa menerapkan bahwasanya saya harus bisa tetap fokus pada materi yang akan saya sajikan. Misalnya ketika saya akan mempresentasikan menggunakan dengan laptop, ketika antisipasinya misalnya kalau laptopnya rusak, saya akan menyediakan laptop cadangan Pak. Itu salah satu bentuk antisipasi saya. Dan juga ketika misalnya listrik padam Pak, begitu saya sudah menyiapkan slide out berupa print-out PowerPoint saya Pak. Saya akan bisa memberikan ke dewan juri atau ke beberapa kepala sekolah atau guru yang hadir pada peserta kegiatan tersebut. Jadi ketika saya presentasi, meskipun ada gangguan misalnya listrik padam, saya masih bisa tampil dengan baik, begitu Pak. Baik Pak, terima kasih banyak. Berarti persiapan harus matang segala sesuatunya Pak. Iya. Baik Pak, mungkin Bapak sudah dipilih oleh kepala sekolah untuk mewakili lomba di sekolah Bapak untuk artikel dunia. Berarti Bapak sudah termasuk sebagai terpilih yang dianggap kepala sekolah yang baik kategorinya dan akan mencapai tujuan untuk sekolah itu akan semakin maju Pak. Dan untuk itu kira-kira komitmen terhadap rencana semua ini apa yang harus Bapak lakukan? Mungkin nanti saya bisa berkolaborasi dengan Pak Gani atau sama rekan guru lain agar bisa nanti membimbing saya, membantu saya mempersiapkan segala sesuatunya ketika saat akan bertanding. Jadi Pak, kira-kira siapa yang bisa menjaga komitmen ini Pak? Kalau menurut saya yang menjaga komitmen ini tentunya dari diri saya sendiri dan juga rekan sejawat saya, karena bagaimanapun Pak, saya ini adalah membawa nama baik sekolah. Jadi saya berharap apa yang saya tunjukkan ini juga dibantu oleh semua rekan-rekan guru dan tentunya dengan motivasi dan dorongan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi Pak, tindak lanjut dari hari ini, jadi seperti apa yang Bapak harapkan untuk ke depan Pak? Baik Pak, mungkin saya akan melakukan semacam merencanakan sesuatu yang berupa sebuah refleksi diri Pak. Begitu Pak. Baik Pak, pada siang hari ini mungkin kita sudah tahu apa yang harus kita perbuat, seperti Bapak untuk melakukan perlombaan ini. Jadi kira-kira Pak,
kapan kita akan melakukan tindak lanjut dari sisi hukum. Kalau menurut saya Pak, ya kalau Bapak tidak keberatan, kalau bisa Pak 2 hari dari sekarang atau juga 3 hari dari sekarang juga bisa Pak kita melakukan revisi kembali Pak. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak atas siang hari ini. Mudah-mudahan melalui kursi kita pada hari ini bisa Bapak dengan hikmahnya dan dapat Bapak laksanakan untuk kedepannya untuk menentukan sekolah kita. Baik Pak, terima kasih Pak atas diskusi kita hari ini. Doakan saya Pak yang akan tampil mewakili sekolah yang kita banggakan, menjadi perwakilan satu-satunya dari sekolah kita dalam kegiatan lomba guru berprestasi. Doa dan dukungan Bapak sangat mempengaruhi saya untuk bisa menjadi nantinya menjadi yang terbaik pada diri. Mohon doa dan dukungan Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak. Saya yakin dan percaya Pak bahwa Bapak akan mampu dalam hal ini dari hasil uji kita ini. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik sehingga kita berjalan, dan Bapak saya yakin dan percaya bahwa Bapak akan terima kasih Pak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi.